Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiya wa afiyatin abadan wa shifaiha wa nuril absari wa dihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, abang baru bangun. Ada lagi yang WhatsApp abang yang bertanya lagi tentang syirik dan musyrik. Ya, ini kadang-kadang ada lucu juga nih, ada lucu kalau abang bilang lucu ya. Orang kan gampang dan mudah mengatakan syirik atau musyrik, tapi yang mengatakan itu belum tahu arti maknanya syirik dan musyrik, ya. Jadi abang lewat video ini abang sampaikan, ini pemahaman dan pemikiran abang, Bang Arman ASM pribadi. Jadi abang cuman ingin kembali lagi bertanya, apa sih yang maknanya sebenarnya syirik atau musyrik? Ya, umumnya masyarakat Indonesia atau sahabat-sahabat kita di luar sana itu umumnya yang mengatakan syirik itu atau musyrik itu menduakan Allah, katanya kan, menduakan Allah. Sekarang kayak begini, abang menjelaskan lagi. Yang pertama, siapa di dunia ini manusia yang tidak berbuat dosa kepada Allah? Abang bertanya lagi, siapa manusia yang setiap hari tidak berbuat dosa kepada Allah? Siapa manusianya yang tidak berbuat dosa? Semuanya manusia berbuat dosa kepada Allah. Banyak yang berbuat dosa kepada Allah. Bicara syirik, contohnya jangan percaya dengan perdukunan, ya. Karena kalau engkau percaya dengan perdukunan, doamu tidak akan diterima, sholatmu tidak akan diterima 40 hari, katanya. Sekarang kalau bicara syirik kepada Allah, oke, orang yang tidak mempercayai perdukunan silakan. Tapi ketika seseorang itu mengalami sakit, tidak percaya dengan paranormal, tidak percaya dengan spiritual, tidak percaya, silakan. Oke, dia begitu dia sakit, dia datang misalkan ke suatu oknum dokter berobat. Ketika berobat, apakah cukup kita berobat ke dokter diperiksa dan didoakan sama dokter? Pasti kita itu ketika berobat, kita konsul ke dokter, tetap kita pasti minta obat. Obatnya apa? Yang berbentuk kapsul, yang berbentuk salep, yang berbentuk apapun deh. Itu syirik gak kepada Allah? Syirik gak? Syirik. Jadi kita harus pahami dulu, karena kita sebagai hamba Allah, ya kan, hamba fakir, hamba yang tidak lepas dari dosa, biar bagaimanapun kita hidup butuh bantuan, butuh bantuan doa kepada siapapun. Abang ingin tahu siapapun, mohon maaf, ini kita sekedar sharing, tukar pikiran. Ya kan, ketika dia sakit pasti dia butuh doa. Doa itu mungkin ya datang ke oknum suatu ulama, minta air, datang ke dokter, minta resep, datang ke paranormal minta resep. Masing-masing resepnya berbeda. Ada yang lewat air, garam, minyak, kapsul, salep. Itu kan menjadi wasilah agar apapun yang kita inginkan Allah ijabah, Allah kabul. Yang sakit biar sembuh, yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh, yang punya hutang dilunaskan. Nah, kalau kita mau minta langsung kepada Allah, kita ini siapa? Memang wajib. Kita wajib minta doa. Kita langsung minta kepada Allah itu wajib. Tapi kita harus paham dan tahu, memang sifat kita berdoa kepada Allah wajib. Ya, dengan wasobri wasolah, dengan sabar dan sholat. Tapi kadang-kadang manusia, ya kan, tidak cukup juga dengan sabar dan sholat. Begitu udah sabar, udah sholat, kapan ya saya diijabah? Kapan cita-cita saya diinginkan? Kapan ya cita-cita saya dikabul? Otomatis manusia itu ingin instan.
Betul gak? Manusia itu ingin instan, pasti dia datang ke suatu oknum. Misalkan ada seorang datang, misalkan kita punya hajat, pengen dapat jodoh, biar sakit sembuh, biar apa bisnis lancar, pasti datang berwasilah. Ketika datang ke paranormal, ketika datang ke perdukunan, ketika datang ke dokter, ke apapun, datang kemanapun, pasti kita dikasih resep. Resepnya nih, kamu baca ini, kamu baca ini, ada yang lewat air, ada yang lewat garam, ada yang lewat minyak. Itu kan menjadi wasilah. Jadi jangan mudah, jangan gampang mengatakan oh syirik, oh musyrik. Jangan. Ya kan? Siapa sih manusia yang setiap hari nggak berbuat dosa? Siapa sih manusia yang nggak syirik kepada Allah? Contohnya kita kalau keluar, mau pergi kemanapun, nggak naik mobil, nggak naik motor, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Kalau kita keluar pasti kita butuh kendaraan, kita pakai mobil dan motor. Ya, kalau kita mau berangkat kemanapun, mau jalan kaki, nggak mungkin. Pakai motor itu syirik kan namanya? Syirik. Kita pakai mobil mau kemanapun, syirik namanya. Jadi jangan mudah, jangan gampang mengatakan apa-apa syirik dan musyrik. Biar bagaimanapun kita di manusia hamba yang lemah, manusia yang bodoh, manusia yang hina. Biar bagaimanapun kita butuh bantuan, sarana ya untuk mendapatkan sesuatu hajat agar kita dikabul. Apapun yang kita inginkan diijabah. Jangan mudah mengatakan syirik dan musyrik. Ya, orang Betawi pegang golok, orang Betawi dibilangnya syirik. Orang Jawa pegang keris dibilangnya syirik. Orang Sunda pegang kujang dibilangnya syirik. Orang Sulawesi, orang Makassar pegang badik dibilangnya syirik. Semua manusia